perkara yang anaknya Ridwan Kamil itu dia buka kerudung dan sosmednya itu hanya hujatan sekaligus ceramah dari netizen. Ada yang sampai jadi body shaming juga, terus kata-kata yang gak relevan gitu, sampai nuduh oh ini pasti karena udah cukup sapiens gitu. Nah, tapi berasa gak sih ini tuh semua salahnya di mana ya? Lagi dengan Nenang TV Mas Suji, kali ini kita bahas hijab. Beliau menjabarkan gimana sih tentang hijab, apakah wajib ataukah memang itu berasal dari muslim ataukah budaya. Sebenarnya kalau kita pahami secara universal, hijab atau kerudung itu bukanlah berkaitan dengan agama. Sebenarnya ya, kata hijab di Quran itu artinya mengkerudung. Kalau di Quran ada kata hijab itu artinya pemisah atau penutup, tapi bukan penutup kayak pakaian gitu loh, kayak tirai aja. Nah misalnya di Al-A'raf ayat 46 ada kalimat wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya ada hijab, maksudnya ini pembatas antara surga dan neraka gitu. Karena pada zaman dulu memang sudah ada, sebelum agama Islam berhijab itu memang hijab itu sudah ada, bahkan sampai menutup seluruh tubuh. Mengapa begitu? Karena situasi kondisi politik pada masa itu. Tapi diambil atau disadur atau caranya ya diklaim oleh agama tertentu menjadi pakaian khas agama tertentu. Nah di Al-Isra ayat 45 ada kalimat hijab dan mastura, maksudnya pembatas yang nggak kelihatan antara nabi dan orang kafir. Terus di surat Maryam 17 ada kalimat fatakhadat min dunya hijaban gitu, maksudnya hijab tirai yang nutupi Nabi Maryam ketika melahirkan. Masih banyak lagi ayat yang ada kata hijabnya tapi artinya nggak pernah kerudung. Ini kita akan tayangkan gimana sebenarnya awal-awal mula hijab. Karena pada masa-masa saya sekolah di SMA, SMP, tidak ada wanita-wanita berhijab. Memang ada golongan tertentu, masih golongan tertentu, golongan kecil. Nah itu mempengaruhi dan sampai sekarang menjadi booming. Mbak Kumaila ini menjelaskan asal-muasal hijab dan dia melepas hijab itu karena apa, dan kita lihat saja video berikut ini. Nah, jadi itu kan cuma nutupin kepala, bukan kain penutup alat kelamin. Aku juga dulu waktu muda pakai kerudung ya, dan waktu aku lepas juga lumayan dapat tekanan sosial, baik berupa cercaan ataupun ceramah ya. Tapi coba deh, masa Tuhan yang adil dan maha penyayang akan menjebloskan seorang perempuan karena nggak nutup rambutnya, terlepas apakah dia itu pribadi yang baik ataupun enggak. Sementara laki-laki bebas tuh kibas-kibas kalau mau, dan nilai pribadinya nggak dinilai dari rambutnya kelihatan atau enggak. Oke, nggak usah langsung ke hukum Tuhan ya, napak tanah dulu nih. Coba bayangin ada negara yang menjebloskan perempuan-perempuan ke penjara karena memilih nggak berjilbab, atau dihukum sampai mati gitu kayak yang tahun kapan gitu di Iran. Nah itu hukuman yang manusiawi dan mencerminkan peradaban yang maju nggak? Apa cewek-cewek di masa itu disuruh berjilbab? Dulu pas zaman Nabi tahun 600-an abad ke-7, kakus itu belum kayak toilet modern kayak sekarang. Tempat kakus tuh berjarak sama pemukiman. Jadi kalau misalnya cewek-cewek kebelet nih malam-malam, mereka jadi ke tempat kakus gelap-gelapan, dan karena belum ada listrik kan ya, jadinya gelap gitu, dan jadi nggak aman. Jadi suka digangguin, bahkan diperkosa gitu. Ya terus turunlah ayat yang memerintahkan untuk pakai jilbab. Katanya supaya ayyarafna fala yu'dan, supaya bisa dikenali dan gak diganggu. Dikenali di sini maksudnya adalah dikenali sebagai wanita yang merdeka dan terhormat ya, bukan dikenali sebagai orang Islam itu. Orang Islam tuh jangan ganggu, nggak gitu, karena yang nggak Islam juga pakai kerudung. Nah tujuan utamanya itu bukan buat identitas sebagai Muslim. Nah karena tadi ya jilbab sebagai pakaian dulunya bukan pakaian eksklusif muslimah gitu. Yahudi dan Nasrani pada masa itu juga ya pakai jilbab juga gitu. Emang fashion culture begitu, karena di sana panas kan ya, menyesuaikan iklimnya. Terus kenapa aku disuruh berjilbab supaya dikenali sebagai wanita merdeka dan terhormat? Nah konteks ini penting karena dulu kan ada perbudakan ya. Jadi ada perempuan yang merdeka, ada perempuan budak atau hamba sahaya. Nah perbudakan ini untuk catatan penting ya, perbudakan ini bukan ajaran Islam ya, bukan karena Islam yang enable. Ya emang dari sebelum Islam emang udah ada perbudakan, dan ya udah selanjutnya gitu. Situasi sosialnya emang begitu saat itu. Perintah pakai jilbab itu buat status sosial supaya nggak diganggu, karena wanita merdeka nggak boleh diganggu. Dulu hidupnya kan bersuku-suku nih, tribal. Nah sesama suku tuh harus saling melindungi. Kalau ada orang dari suku lain ngeganggu seseorang dari suku. Jadi hijab merupakan budaya lokal suatu negara. Ya memang kondisinya panas, terik, dan memang harus ditutupi. Yang kedua, untuk membedakan mana itu budak, mana itu wanita yang merdeka itu dengan berjilbab atau berkerudung.
Di Indonesia ini kan budayanya udah sudah lebih bagus, dengan sanggul, dengan pakaian-pakaian adat Jawa itu udah dipakai dan adat banyak. Terus kalau di Sumatera itu juga ada pakaian adat Sumatera, pakaian itu tuh sebenarnya seperti itu. Tetapi karena kekurang tahuan, kita merujuk hal-hal yang dianggap lebih sempurna. Jadi budaya itu yang kita punya disisihkan mengikuti budaya orang lain yang belum tentu lebih bagus, atau pengetahuan itu makin luas. Jadi mereka melepas hijab karena hijab bukanlah produk agama. Dia paham hijab itu bukan produk agama tapi produk budaya. Dulu kau menyalahpahami tentang hijab, yaitu harus busana muslimah atau gitu kan, padahal itu tidak, itu busana Timur Tengah yang benar, bukan busana muslimah tapi busana Timur Tengah. Untuk kembali ke budaya kita ya punya pakaian khas sendiri sudah sangat sulit karena sudah otak kita sudah terpengaruh yang sangat luas. Sedikit demi sedikit budaya kita akan kita kuatkan lagi. Mengapa kita lebih suka dengan budaya-budaya negeri lain yang tabiatnya sebenarnya tidak lebih baik daripada kita? Mengapa mereka ditutup? Karena tabiat laki-laki di sana berbeda dengan tabiat laki-laki kita yang lebih sopan. Nah itu kita tidak menghujat negara lain atau budaya lain, tetapi kita harus mencerdaskan kita sendiri sebagai warga negara Republik Indonesia, harus taat atau sayang dan cinta patuh pada negara kita, terutama budaya kita harus kita perlihatkan di mata dunia. Gamelan, pakaian adat Jawa, bahkan ada adat Sumatera, NTT, semua punya baju yang khusus. Mengapa itu tidak menjadi baju khas kita yang kita banggakan? Kita lebih bangga dengan budaya-budaya yang sebenarnya lebih terbelakang daripada kita. Video Mbak Humaila itu bisa menambah wawasan kita. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dadah.